Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Rapne Bana di Jodi yang rilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang suami yang menjadi dua orang yang berbeda untuk membuat istrinya jatuh cinta kepadanya. Sebelum mulai, jangan lupa ketik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka adalah Surinder dan Tani. Tampak Tani kelihatan tidak bahagia. Dan beginilah ceritanya kenapa mereka bisa menikah. Di saat itu, Surinder menghadiri pesta pernikahan anak dosennya. Dosennya ini adalah ayahnya Tani. Kemudian dosennya ini memperkenalkan Tani dengan Surinder. Dosennya ini sangat kagum dengan Surinder karena Surinder ini anak yang pintar dan rajin. Di sana Surinder merasa sangat bahagia karena ia jatuh cinta dengan Tani. Tapi ia juga sangat sedih karena Tani akan menikah dengan orang lain. Tak lama ayahnya Tani menghampiri Tani. Ayahnya menyampaikan kabar duka bahwa calon suaminya meninggal saat perjalanan menuju ke rumahnya. Tani merasa sangat sedih dan ayahnya terkena serangan jantung. Sebelum ayah Tani meninggal, ayahnya meminta satu permintaan ke Tani, yaitu ayahnya meminta agar Tani menikah dengan Surinder. Karena Tani tahu ayahnya yang sedang dalam keadaan sekarat, dengan berat hati Tani pun mau menikah dengan Surinder agar ayahnya tenang di alam sana. Scene pun berganti di rumah Surinder. Surinder membereskan baju-bajunya yang ada di lemari dan membawanya ke lantai atas. Surinder mengerti karena Tani tidak mencintainya. Dia tidak mau satu ranjang dengan Tani. Di malam harinya pun Tani menangis sepanjang malam. Di pagi harinya Surinder bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sebelum pergi, ia membangunkan Tani. Tapi Tani tidak keluar dari kamarnya. Walaupun sudah menikah, Surinder saat itu menyiapkan sarapannya sendiri. Ia pun mencuci piring sendiri. Surinder bekerja di kantor PLN. Ternyata di kantor teman-temannya sudah tahu bahwa Surinder sudah menikah. Teman-temannya memberikan selamat kepada Surinder. Bahkan teman-temannya meminta acara traktiran di rumahnya. Mau nggak mau Surinder pun setuju. Sementara di sore hari teman dekat Surinder datang ke rumahnya. Dia adalah Bobby. Bobby ini memiliki sebuah salon. Di depan rumah Surinder, Bobby marah-marah karena ia merasa tidak dihargai oleh Surinder. Karena Surinder tidak mengundangnya di acara pernikahannya. Surinder pun menjelaskan ke Bobby apa yang terjadi pada pernikahannya. Mendengar semua itu, Bobby merasa terharu dan juga merasa sedih. Kemudian Surinder mengetuk pintu kamar Tani dan mengatakan bahwa teman-teman kerjanya akan datang ke rumahnya untuk merayakan hari pernikahan kita. Jadi aku memintamu untuk keluar sebentar saja, menemui teman-temanku. Tapi jika kau tidak mau, tidak apa-apa. Di dalam kamar, Tani hanya diam saja. Dan teman-teman Surinder menanyakan keberadaan istrinya. Surinder hanya menjawab, dia sedang tidak enak badan. Tiba-tiba saja dan tidak diduga-duga, Tani keluar dari kamarnya. Di sana Surinder tampak bahagia sekali. Setelah selesai acara, Tani menemui Surinder. Tani ingin berbicara dengan Surinder. Tani meminta maaf kepada Surinder karena sikap buruknya beberapa hari ini. Dia juga meminta waktu ke Surinder untuk membunuh Tani yang dulu dan membentuk Tani yang baru. Tani juga mengatakan dia tidak bisa mencintainya karena dia sudah tidak punya cinta lagi untuk diberikan kepada siapapun. Surinder pun menjawab tidak apa-apa, karena aku tidak pernah mengenal cinta.
Dengan caramu menjaga harga diriku di depan teman-temanku hari ini, itu adalah cinta bagiku. Tani pun menjawab, kamu sangat beruntung tidak pernah mengenal cinta. Karena bagiku hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah cinta. Tani pun kembali ke kamarnya. Dan Surinder merasa sangat sedih mendengar apa yang dikatakan Tani padanya. Di pagi harinya pun Surinder kaget karena ada makanan di meja makannya. Dan ia lebih kaget lagi melihat Tani yang mempersiapkan sarapannya. Dan Surinder bahagianya minta ampun karena dibawakan bekal oleh Tani dengan rantang berwarna kuning. Bahkan karena terlalu senang, ia membeli mobil warna kuning seperti warna rantangnya. Di saat Tani pulang dari pasar, Tani melihat ada spanduk pengumuman kontes menari. Saat makan malam, Tani pun memberi poster pengumuman menari ke Surinder. Dan Tani meminta izin ke Surinder untuk mengikuti lomba menari. Surinder pun mengizinkan Tani mengikuti lomba menari. Bahkan Surinder memberikan uang untuk Tani. Lalu Surinder pergi ke salon Bobby. Surinder curhat ke Bobby bahwa ia jatuh cinta dengan istrinya, tapi istrinya tidak mencintainya. Bobby sangat sedih mendengar curhat Surinder, dan Surinder meminta tolong ke Bobby untuk merubah penampilannya, karena ia ingin melihat Tani di perlombaan narinya. Surinder ingin merubah penampilannya agar Tani tidak mengenalinya. Dengan senang hati, Bobby pun merubah penampilan Surinder. Keesokan harinya, Surinder pun pergi ke perlombaan nari. Surinder benar-benar berubah total, menjadi sangat keren. Di saat Surinder melihat Tani menari, ia dipaksa oleh salah satu ofisial untuk ikut nari. Kemudian penyelenggara memberikan nomor ke para peserta. Ternyata Surinder jadi pasangan nari Tani. Awalnya Surinder ingin kabur, tapi ia ditahan oleh pihak penyelenggara. Dan akhirnya dengan berani Surinder mendekati Tani. Dan benar saja, Tani benar-benar tidak mengenali Surinder. Di sana Surinder mengaku namanya adalah Raj. Surinder juga merubah kelakuannya yang awalnya culun menjadi pria penggoda dan sok keren. Kemudian Surinder mengembalikan pakaian milik Bobby. Dan Surinder mengatakan dengan Bobby, mungkin Tani tidak bisa mencintai Surinder, tapi dengan menjadi Raj, dia bisa dekat dengan Tani dan menghabiskan waktu bersama Tani. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menyatukan cintaku dengan Tani. Kemudian Surinder pulang. Di saat makan malam, Surinder mengatakan mulai besok dan seterusnya ia akan pulang telat karena ia harus lembur. Keesokan harinya Raj datang ke latihan dengan berpakaian warna kuning. Raj menggombali Tani. Tentu saja Tani langsung marah dengan Raj. Karena sikap Raj, Tani ingin pulang, tapi Raj menghalangi Tani dan Raj meminta maaf. Tani pun memaafkan Raj. Saat Tani mau pulang, ternyata cuacanya sedang hujan. Dan datanglah Raj. Dia menawarkan tumpangan ke Tani. Di saat perjalanan pulang, Raj menggombali Tani lagi dan mengatakan, rasakanlah hujan ini dan berdoalah, maka keinginanmu akan terkabul. Dan Raj mengatakan, apa keinginanmu Tani? Tani menjawab, aku tidak ingin apapun. Raj mengatakan, aku tahu hatimu pasti menginginkan sesuatu, karena setiap orang pasti menginginkan sesuatu. Tani pun menjawab, kau seperti dukun saja yang tahu semua yang dirasakan orang. Kalau kau memang tahu apa yang kuinginkan saat ini. Raj pun menjawab, hatimu ingin berhenti menderita. Sesaat Tani pun terdiam. Setelah sampai rumah, Tani penasaran dengan kata-kata Raj. Dia membuka jendela dan merasakan rintikan hujan. Keesokan harinya, Raj dan Tani kembali latihan nari. Lagi-lagi Raj tidak serius. Kemudian Tani merasa kecewa dengan Raj karena ia tidak pernah serius dalam latihan. Dan saat pulang latihan, Raj menemui Tani. Dan Raj meminta ke Tani untuk mencari pasangan nari yang lain.
karena Raj merasa dia tidak berbakat dalam hal menari. Kemudian Surinder mengembalikan pakaian Raj ke Bobby dan mengatakan ia tidak tega melihat Tani akan kalah dalam kompetisi menari. Suri pun ingin mengakhiri kisah Raj sampai di sini. Di malam hari, Tani dan Suri menonton bioskop. Di sana Tani merasa bosan. Hingga Tani berhalusinasi. Tani melihat Raj di layar bioskop. Tampaknya Tani mulai jatuh cinta nih sama Raj. Keesokan harinya Tani latihan. Ia merasa ada yang kurang karena tidak ada Raj di sana. Tani pun menanyakan alamat Raj ke ofisial. Tani pun pergi ke alamat yang diberikan ofisial tadi. Di sana ada Bobby. Bobby kaget ketika salah satu karyawan mengatakan ada yang mencari Raj. Bobby pun menelpon Suri dan mengatakan bahwa Tani mencari Raj. Suri pun pergi ke bengkel untuk menemui Tani. Sesampainya di bengkel, Surinder seolah-olah ialah pemilik bengkel tersebut. Ternyata kedatangan Tani adalah mengajak Raj kembali menari. Dan ia juga meminta agar Raj latihan lebih serius lagi. Raj pun setuju untuk menari lagi bersama Tani. Akhirnya Raj dan Bobby pun merayakan kebahagiaan Raj dengan minum bir di salon Bobby hingga mereka mabuk. Di saat Raj ingin mengganti pakaiannya, ia melihat pakaian Surinder di patung. Raj pun di sana mengolok-olok Surinder. Ia berbicara seolah-olah ia dan Surinder orang yang berbeda. Dan Raj pun mulai merasa bahagia dan juga sedih. Karena apabila Tani jatuh cinta pada Raj, maka Tani akan meninggalkan Surinder. Singkat cerita, akhirnya Tani dan Raj pun semakin dekat. गोलगप्पा कंपटीशन इसमें भी कंपटीशन? यस कोई भी लड़की बॉयफ्रेंड के नाम पे बॉडीगार्ड नहीं चाहती जो माचो बन के अपनी Tani pun mulai melupakan kesedihan di masa lalunya. Hingga pada suatu hari Raj mengajak Tani jalan-jalan seharian full untuk merayakan ulang tahun Raj. Di malam harinya Raj mengatakan cinta ke Tani dengan cara yang unik. Saja itu membuat hati Tani meleleh. Di sana Tani mengaku bersalah ke Raj karena ia tidak pernah mengatakan ke Raj bahwa ia sudah menikah. Dan Raj mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau Tani sudah menikah. Raj sebenarnya hanya ingin mengungkapkan perasaannya saja. Ia tidak meminta Tani untuk menjadi pacarnya dan meninggalkan suaminya. Setelah itu Suri mampir ke salon Bobby. Suri merasa sangat sedih karena melihat Tani sepertinya sudah jatuh cinta ke Raj. Bobby pun memberikan saran ke Raj bahwa sudah saatnya kau memberitahu Tani bahwa Raj itu adalah Surinder. Tapi Suri tidak ingin memberitahu Tani dulu karena ia ingin melihat apakah Tani lebih memilih Raj atau Suri. Di saat makan malam, Surinder mengajak Tani untuk ke pameran Jepang karena ia mendapat tiket pameran Jepang dari perusahaan. Gara-gara ulah Raj, Tani tidak bisa tidur. Bahkan saat di pameran Jepang, Tani teringat terus dengan ungkapan cinta Raj. Di pameran, Surinder mencoba ikut kontes melawan sumo. Jika menang melawan sumo, hadiahnya adalah 2 tiket ke Jepang. Tani melihat Surinder melawan sumo. Di sana Tani merasa kesal melihat aksi Suri melawan sumo. Setelah pulang, Tani memarahi Surinder karena mencoba mencelakakan diri sendiri. Tapi Surinder melakukan itu hanya untuk membuat Tani terkesan dan tersenyum. Karena di sepanjang pameran Tani hanya terlihat murung. Keesokan paginya Surinder meminta maaf ke Tani. Di kantor Surinder kaget melihat Tani datang ke kantor membawa bekal makanan untuk dirinya. Di kantor, Tani pun meminta maaf ke Surinder. Surinder pun mengajak Tani menonton bioskop nanti malam. Pada malam harinya pun Surinder dan Tani menonton bioskop. Tiba-tiba Tani menghilang.
Surinder mencari Tani ke toilet, tapi tidak ada. Dan karyawan bengkel pun menelpon Suri bahwa Tani ada di bengkel. Ia ingin berjumpa dengan Raj. Surinder pun pergi ke bengkel untuk menemui Tani. Sesampainya di bengkel, Tani sedikit kesal dengan Raj karena Tani heran. Raj mencintai, tapi tidak mengharapkan balasan. Di sana Tani juga mengatakan bahwa Raj membuatnya jatuh cinta kepadanya. Padahal Tani sudah membunuh cintanya. Tapi Raj datang dengan membawa kebahagiaan untuknya. Tapi Tani bingung karena ia telah menikah dengan orang lain. Dengan berat hati, Raj pun mengatakan ke Tani, "Ikutlah bersamaku jika kau tidak bahagia dengan suamimu." Raj pun berjanji akan membawa Tani pergi pada malam final kompetisi menari. Keesokan harinya, Tani dibawa Surinder ke kuil untuk sembahyang. Di sana, Tani berdoa kepada Tuhan. Doa Tani adalah, "Ya Tuhan, jika Engkau memang ada, tunjukkanlah kepadaku sama siapa aku akan bahagia." Di saat Tani membuka matanya, Tani melihat Surinder. मुझे भी रब दिखा दीजिए। Dan pada malam final kompetisi, Raj datang menemui Tani. Di sana Tani mengatakan, "Aku tidak bisa ikut denganmu, Raj, karena aku melihat Tuhan di suamiku. Dan aku yakin aku akan bahagia dengan suamiku, walaupun dia hanya orang biasa." Kemudian Tani pergi ke kompetisi nari. Di sana Raj tampak sedih juga bahagia. Dan tibalah saat giliran Tani untuk menari. Di sana Tani sudah pasrah untuk didiskualifikasi karena Tani yakin Raj tidak akan datang. Namun tiba-tiba yang datang bukanlah Raj, tapi Surinder. Tani pun kaget. Tani dan Surinder pun menari. Di sanalah Tani baru menyadari bahwa Raj itu adalah Surinder. Setelah menari, Tani mengatakan, "Kenapa kau melakukan ini semua? Padahal aku tidak pernah mencintaimu. Tapi kenapa kau selalu menghujaniku dengan cinta?" Surinder dengan simpel menjawab, "Itu mudah, karena aku melihat Tuhan di dirimu." Di akhir cerita, akhirnya Surinder dan Tani pergi bulan madu ke Jepang. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie berikutnya. Bye-bye.